Minggu. Tuhan berkati dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Hai kids, jumpa lagi bersama Kak Nirma di Sekolah Minggu Online Anugerah Kids. Nah kids, hari ini kita mau belajar firman Tuhan yang berjudul Kita Harus Bercerita Kepada Orang Lain Tentang Tuhan Yesus. Firman Tuhan dari Roma pasal yang ke-10. Nah kids, di sini Kak Nirma udah punya kertas dan Kak Nirma punya spidol. Coba deh Kak Nirma ajak adik-adik juga di rumah yang punya kertas dan punya spidol, gambarin kakinya tuh. Ayo coba digambar kakinya. Nah, kayak punya Kak Nirma ini. Udah jadi. Ada kaki Kak Nirma. Terus coba adik-adik tulis Roma 10 ayatnya yang ke-15 tentang betapa indahnya kaki yang menggambarkan kabar baik ini. Coba adik tulisannya betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Setelah itu boleh deh adik-adik di rumah mewarnai ataupun menghiasnya kembali. Nah adik-adik, menurut adik-adik kaki itu indah nggak ya? Nah, ada beberapa orang nih berpikir bahwa kaki itu bau, kotor. Tetapi Allah berkata bahwa kaki yang membawa kabar baik tentang Yesus itu indah. Allah ingin kita membagikan Injil kemanapun kita pergi. Entah itu berjalan di sekitar sekolah, atau pergi ke restoran bersama keluarga, dan lainnya lagi. Hari ini kita akan belajar lebih banyak tentang mengapa Allah memerintahkan kita untuk menceritakan tentang Yesus kepada orang lain. Paulus adalah orang percaya yang diutus Allah untuk menceritakan tentang Yesus kepada orang lain. Paulus menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk berpergian dan bertemu dengan banyak orang untuk membagikan kabar baik. Kadang-kadang ketika Paulus sedang berpergian, ia menulis surat kepada orang-orang Kristen di suatu kota untuk mengajar atau mengingatkan mereka tentang apa yang benar. Paulus sedang berada di Korintus ketika dia menulis surat kepada orang-orang Kristen di Roma. Surat Paulus kepada jemaat di Roma menjelaskan apa artinya menjadi seorang Kristen, pengikut Yesus Kristus. Kata-kata Paulus menyemangati orang-orang percaya dan menunjukkan kepada mereka bagaimana mereka harus hidup tiap hari. Dalam salah satu bagian dari suratnya kepada jemaat di Roma, Paulus menulis, "Saudara-saudara, aku ingin supaya orang-orang Yahudi diselamatkan dari dosa-dosa mereka. Aku berdoa agar hal ini terjadi. Aku tahu mereka ingin menyenangkan hati Allah. Mereka berusaha keras, tetapi mereka tidak percaya bahwa manusia hanya dapat diselamatkan dengan percaya kepada Kristus. Inilah kebenaran yang harus kamu beritahukan kepada orang lain. Jika kamu mengaku dengan mulutmu, Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan." Paulus mengatakan lagi, setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kemudian Paulus menjelaskan mengapa sangat penting untuk menceritakan tentang Yesus kepada orang lain. Sebelum orang dapat beriman kepada Tuhan, mereka harus percaya kepadanya. Dan sebelum mereka dapat percaya kepadanya, mereka harus mendengar tentang Dia. Dan agar mereka dapat mendengar tentang Yesus, seseorang harus memberitahukan kepada mereka. Dan sebelum seseorang dapat pergi dan memberitahukannya kepada mereka, orang itu harus diutus. Paulus membagikan kata-kata yang diucapkan oleh Nabi Yesaya. Betapa indahnya kaki orang-orang yang membawa kabar baik. Beberapa orang mendengar kabar baik tetapi tidak percaya. Tetapi Paulus berkata lagi, iman datang dari mendengar kabar baik tentang Yesus, dan orang-orang mendengar kabar baik ketika kita menceritakan kepada mereka. Sama seperti Yesus datang ke dunia agar manusia dapat percaya kepadanya dan diselamatkan dari dosa-dosa mereka, Yesus telah mengutus gereja ke seluruh dunia untuk memberitakan kepada orang lain tentang keselamatan yang hanya dapat ditemukan dalam Yesus Kristus.
Nah, kids, Paulus adalah seorang misionaris dan perintis gereja. Dia mengerti betapa pentingnya percaya kepada Tuhan Yesus. Dia ingin semua orang mendengarkan kabar baik dan diselamatkan tentunya. Dia akan menulis surat untuk membantu orang Kristen lainnya mengingatkan apa yang benar tentang Injil dan mendorong mereka untuk menceritakan tentang Yesus kepada orang lain. Paulus tidak ingin orang berpikir bahwa ada cara lain untuk diselamatkan selain melalui iman kepada Yesus. Apa yang Paulus katakan yang harus dilakukan orang untuk diselamatkan ya kids? Nah, Kak Nirma kasih tahu. Dia berkata bahwa kita harus mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hati kita bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Barang siapa yang melakukan hal ini akan diselamatkan. Mengapa Paulus mengatakan bahwa penting untuk menceritakan kabar baik kepada orang lain? Dapatkah orang percaya kepada Yesus jika belum pernah mendengarkan Injil? Benar juga ya. Nah, kids, sangat penting untuk membagikan kabar baik tentang Yesus. Karena jika orang tidak mendengarkannya, mereka tidak dapat percaya. Kita tidak bisa menyimpan kabar baik ini untuk diri kita sendiri, tetapi perlu memberitahu orang lain bahwa mereka dapat memperoleh pengampunan dosa dan hidup selamanya bersama Allah. Ketika Yesus kembali ke surga, Dia mengatakan kepada orang-orang percaya untuk pergi ke seluruh dunia dan memberitakan kabar baik itu kepada orang-orang. Dia berkata bahwa Dia akan menyertai mereka saat mereka membagikan Injil. Roh Kudus diberikan kepada orang-orang percaya untuk membantu mereka membagikan Yesus kepada orang lain. Melalui kuasa Roh Kudus, kita dapat dengan berani membagikan iman kita. Sama seperti para rasul yang meminta pertolongan Tuhan saat mereka membagikan Injil. Kita juga dapat meminta pertolongan Tuhan saat kita membagikan kabar baik, adik-adik. Nah, kids, sama seperti Yesus datang ke dunia agar manusia dapat percaya kepadanya dan diselamatkan dari dosa-dosa mereka, Yesus telah mengutus gereja ke seluruh dunia untuk menceritakan kepada orang lain tentang keselamatan yang hanya dapat ditemukan di dalam Yesus Kristus. Kids, Paulus benar-benar ingin agar orang-orang diselamatkan. Beberapa orang berpikir bahwa mereka harus menaati hukum Taurat untuk diselamatkan. Bahkan jika mereka berusaha keras, mereka tidak akan pernah cukup sempurna untuk diselamatkan. Paulus ingin mereka mengetahui kabar baik. Kita tidak perlu menjadi sempurna karena Yesus sudah sempurna bagi kita. Kita hanya perlu percaya kepada Yesus dan dosa kita akan diampuni. Orang-orang di Roma perlu mendengarkan kabar baik ini. Makanya Paulus tahu bahwa ia harus memberitahukannya kepada mereka agar mereka dapat mendengar dan percaya kepada kabar baik tentang Yesus. Nah, kids, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, berikan kami kekuatan, keberanian agar kami mau menyampaikan kabar baik ke banyak orang. Tuhan Yesus, tolong kami agar kami boleh sampaikan kabar baik dan orang lain boleh menerima Injil Tuhan Yesus untuk sama-sama kami diselamatkan dan kami boleh hidup bersama dengan Allah selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Nah, kita semua akan bersama-sama mengakhiri akan ibadah kita hari ini. Kak Eri akan berdoa untuk kita semuanya. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan, memuji nama Tuhan, mendengarkan akan firman Tuhan. Tuhan, kami mau melakukan apa yang sudah kami dengarkan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat melakukan firman Tuhan itu dan melaluinya kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.